Ya, oke. Sudah keluar lagi ya di layarnya. Saya tunggu sekitar 1 menit untuk bisa masuk kembali. Oke, sudah ada 32 yang masuk. Nah, jadi seperti itu untuk hitungan untuk matrik. Jadi dimensinya harus sama. Nah, yang dimaksud dengan dimensi itu nilai ordonya, ordo dari matriks tersebut. Jadi pada bagian ini dia memiliki ordo 2 kali 2, kemudian yang ini 2 kali 2. Jadi ada 2 baris, 2 kolom. Jadi ada 2 baris, 2 kolom. Lalu yang berikutnya, matrik yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi jelas itu tidak bisa dilakukan hitungan secara matematikanya ketika ada perbedaan nilai ordo ya, nilai ordo matriknya itu berbeda, maka tidak bisa dihitung untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi itu tidak bisa dilakukan hitungan. Ya, sebagai contoh yang dimaksudkan ordonya berbeda, misalkan ini contohnya 1, 2, 3, 4, lalu yang B-nya ini dengan nilai ordo yang berbeda. Misalkan ordonya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ordonya 2 kali 2, kemudian yang ini adalah 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Baris 2, kolom 3. Jadi berbeda, artinya dia tidak bisa dilakukan hitungan. Jadi pada bagian ini tidak bisa dilakukan hitungan. Hitungan apa yang tidak bisa? Ya penjumlahan tidak bisa, kemudian proses dikurangkan atau proses pengurangan juga tidak bisa dihitung. Jadi kalau dihitung A plus B, kemudian A min B, atau B min A, atau B plus A, ini semuanya tidak bisa dihitung. Jadi matriks tidak bisa melakukan menghitung nilai berapa hasilnya. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berikutnya matriks hasil penjumlahan atau pengurangan mempunyai ukuran yang sama dengan matriks asal. Ya, artinya kalau penjumlahannya itu atau pengurangannya itu adalah matriks yang ordonya 2 kali 2, ini adalah matriks asal. Asalnya itu 2 kali 2, berarti hasilnya dia juga akan memberikan ordo yang sama. Hasilnya adalah matriks dengan ordo yang sama, 2 dikali 2. Penjumlahan matriks adalah menambahkan elemen pada posisi yang sama. Ya, jelas seperti itu proses kalkulasinya. Pengurangan selisih matriks adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama. Ya, jadi proses hitungan baris 1, kolom 1 dikurang dengan matriks berikutnya, matriks B, baris 1, kolom 1. Dan hitungan yang lainnya sama seperti itu.
Ini adalah teorinya. Teori dari matriks tersebut seperti itu. Teori yang digunakan untuk melakukan penjumlahan, ya yang tadi disebutkan. Ini adalah baris 1, kolom 1 ketika dijumlahkan harus dijumlahkan dengan yang ini. 2 ditambah 4, dia tidak dijumlahkan 2 ditambah 7 atau 2 ditambah dengan min 8. Itu tidak dilakukan seperti itu. Jadi dia melakukan penjumlahannya dengan elemen yang nilainya sama. Elemennya itu kalau dia berada di baris 1, kolom 1, dia akan dijumlahkan di baris 1, kolom 1. Kemudian baris 1, ini kolom 2, ini juga akan dijumlahkan dengan baris 1, kolom kedua, dan seterusnya. Pengurangan matriks sama seperti itu. Sama seperti yang tadi, teorinya baris 1 ditambah dengan kolom 1, ini adalah baris 1 ditambah kolom 1, lalu baris 1 ditambah, ini baris 1 kolom 2, ditambah dengan baris 1 kolom 2, bukan ditambah ya, dikurang ya, min 1 dikurang 7, kemudian 3 dikurang dengan 8. Jadi ini adalah hasilnya. Perkalian skalar seperti ini teorinya. Ini adalah teori. Jadi pada saat software MATLAB tersebut melakukan eksekusi atau hitungan, prinsip dasarnya dia melakukan hitungan itu dia menggunakan teori seperti ini. Jadi MATLAB tersebut pada saat di input data-data nilai-nilainya, lalu dijalankan, di generate, teori dasarnya adalah seperti ini pada saat dia melakukan hitungan untuk proses penjumlahan, kemudian proses pengurangan, lalu perkalian skalar. Jadi kalau perkalian skalar itu ini ada matrik, jadi ini adalah matrik A dengan itemnya itu, komponen itu ada nilai-nilainya ada 2, min 1, 3, 0, 4, 6, min 6, 10, min 5, lalu dikali dengan 2. K-nya itu bernilai 2, berarti K dikali dengan A. Nah, ini adalah perhitungannya. Jadi 2 dikali 2, 2 dikali min 1, 2 dikali 3, 2 dikali 0, 2 dikali 4, dan seterusnya. Ini adalah hasil perkalian skalar dari matrik tersebut. Nah, selanjutnya adalah, kalau yang tadi adalah perkalian skalar, ini adalah perkalian antar matrik. Jadi antar matrik itu jadi ada 2 matrik, jadi ada matrik A dengan matriks B. Jadi dikalikan matriks A dikali dengan matriks B. Syaratnya adalah harus memiliki nilai orde yang sama. Pertama, maksudnya begini, kalau yang dimaksud dengan orde yang sama itu di bagian ini itu ada syarat pertama ya. Syarat pertama ordenya sama. Misalkan di sini ada sebagai contoh A, ini hanya contoh ya, 1, 2, 3, 4, kemudian B ini anggaplah misalkan matriknya itu matrik I, matrik identitas. Jadi seperti ini. Ordenya sama, 2 dikali 2. Yang ini juga sama, 2 kali 2. Artinya barisnya ada 2, baris itu yang horizontal, baris pertama, baris kedua, kemudian kolom pertama, kolom kedua, ini adalah baris, dan ini adalah kolom. Ini adalah baris, ini adalah kolom. Proses perhitungannya adalah
baris, ini adalah baris dikali dengan kolom. Jadi kalau dihitung, misalkan H-nya itu adalah notasinya 1 dikali 1, 1, kemudian ditambah 2 baris 1 kolom 1, kemudian baris 1 kolom 2 dikali dengan 1. Ini adalah 2. Jadi seperti itu dan seterusnya. Jadi baris ini baris 1 dikali dengan ini. Nah, jadi 1 dikali 1 1, terus 2 dikali ini adalah 1, terus 2 dikali 1. 2 1 kali 1 1, 2 dikali 1 2. Kemudian yang ini baris kedua 3 dikali 1 3, kemudian 4 dikali 1 4. Kemudian yang terakhir adalah baris kedua dikali kolom kedua. Berarti 3 dikali 1 3 ditambah 4 dikali 1 4. Oke, ini hasilnya tinggal dijumlah 1 tambah 2 ini adalah 3, 1 tambah 2 ini adalah 3. Ini nilainya 7 dan ini nilainya 7. Jadi baris dikali dengan kolom. Jadi seperti itu. Lalu yang bisa dilakukan lagi untuk perkalian adalah kalau tadi ordonya sama, lalu bagaimana kalau ordonya berbeda? Ternyata berbeda juga bisa dilakukan oleh matrik untuk perkalian. Jadi kalau misalkan contohnya di bagian ini adalah A, misalkan ini adalah matriknya seperti ini, 1, 2. Dia matriknya cuma gini, yang B-nya sama. B-nya sama. B-nya itu 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ya, ini berarti dia bisa hitung. Kalau di sini dituliskan ordenya adalah baris 1, kolomnya ada 2. Kalau yang ini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Ini bisa dilakukan hitungan untuk perkalian ya. Jadi kalau dituliskan di sini ini adalah H-nya, ya tinggal dikali di sini. Ini adalah baris dikali dengan kolom. Jadi kalau dituliskan 1 dikali 1, ya 1. Kemudian 2 dikali 1. 2. Kemudian yang ini sebelahnya lagi 1 dikali 1. Nah, yang ini 1 dikali 1, 1, kemudian 2 dikali 1, ya 2. Jadi hasilnya adalah 3, 3.
Ya, oke, kita coba untuk trial MATLAB. Jadi yang tadi dicoba untuk trial di MATLAB. Oke, untuk tampilannya sudah keluar ya di layar ya untuk tampilan di monitornya. Ya. Nah, jadi ini terlalu banyak ya, hilangin aja tidak disimpan. Terus memorinya dibersihkan. Pertama adalah membersihkan command window, perintahnya ada clc, kemudian membersihkan workspace. Di sini ada workspace, perintahnya adalah clear. Ketika di enter, maka workspace-nya akan memori yang tersimpan sementara ya, temporary itu akan clear, akan hilang. Ya, lalu di-input lagi nilai baru yang tadi A sama dengan baris 1, kolom 1, kemudian baris 1, kolom 2 nilainya ini, lalu pembatasnya 3, kemudian 4, tutup, kurung tegak tutup, lalu di-enter. Jadi seperti itu hasilnya 1, 2, 3, 4. Kemudian dia akan tersimpan di bagian ini, di bagian workspace. Ini adalah data temporary ya, data file temporary. Jadi kalau ini dihapus, diketik clc, ini bisa dikeluarkan lagi dengan cara di drag, ditarik, keluarkan di sini, lalu di enter, atau ya dengan cara seperti itu. clc. Lalu yang kedua adalah B. B itu adalah matriks B. Nilainya 1, ini 1, titik 2, titik koma ya, notasinya seperti itu. Titik koma, kemudian 1, ini 1 lagi, kurung tegak tutup, lalu jangan lupa ditekan enter supaya dia masuk ke workspace ini. Jadi kalau misalnya ini belum di enter, dia akan belum tersimpan di workspace. Jadi harus di enter dulu, nah, maka akan tersimpan di bagian ini. Kemudian ingin dieksekusi perkalian matrik, tadi A-nya itu harus konsisten. Konsisten di sini kalau menggunakan notasinya adalah A caps lock, A besar, A kapital, berarti harus menggunakan A-nya A besar dikali dengan B-nya B besar. Jadi langsung keluar hasil 3, 3, 7, 7. Jadi sama ya yang dihitung secara manual tadi. Terus kalau ternyata matrik A-nya itu diedit, dirubah ya, yang ini dirubah elemennya, elemen yang sebelumnya adalah 1, 2, 3, dan 4, kemudian dirubah menjadi A sama dengan 1, 2. Jadi di sini dituliskan 1 spasi 2, lalu ditutup, enter. Ya, jadi nanti di sisi sebelah ini langsung akan berubah di workspace-nya karena ada input yang baru untuk matriks A. Jadi dia menggunakan input yang terakhir. Jadi kalau yang data yang terakhir yang dimasukkan itulah yang dipergunakan.
Ini adalah matrik A, kemudian matrik B-nya. Lalu dieksekusi lagi atau dilakukan hitungan perkalian untuk matriks A dikali dengan matriks B. Jadi nilainya 3. Bagaimana kalau dibalik? Apakah bisa dihitung? Misalnya matriks B dikali dengan matriks A. Nah, ternyata dia tidak bisa dilakukan perhitungan karena dia berbeda proses penghitungannya. Jadi ketika matriks B dikali dengan matriks A, barisnya ada 2, sedangkan matriks untuk matriks B, matriks B-nya itu barisnya ada 2, sedangkan di matriks A dia hanya memiliki 1 baris. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan hitungan. Jadi kalau balik lagi ke slide, ke Power PPT-nya, jadi di bagian ini kalau dituliskan tadi sebagai contohnya perkalian matriks untuk matriks A-nya tadi ini adalah A ya, matriks A 1, 2, kemudian matriks B, tadi matriks B-nya 1, 1 ya. 1 dikali 1, ini adalah 1, ini adalah 1. Lalu yang bisa dihitung adalah A dikali dengan B. Tadi didapat hasilnya 3 ya. Jadi ini adalah 3. Kemudian kalau dibalik, B dikali dengan A. Nah, ini gimana menghitungnya? Berarti MATLAB atau matriks yang dihitung ini dia menghitungnya baris, ini adalah baris 1, ini disebut dengan singkat aja B1 ya. B1 dikali ini. Nah, barisnya itu dia ada 2 kolom, sedangkan ini hanya 1 kolom. Itulah yang menyebabkan nilai error atau tidak bisa tidak bisa dihitung. Jadi kalau dituliskan A dikali B ini tidak bisa atau tidak sama dengan atau tidak bisa dituliskan B dikali dengan A. Lain halnya dengan kalau perhitungan standar atau perhitungan bukan matrik. Jadi kalau 2 dikali 3 itu akan sama dengan 3 dikali 2. Walaupun dibolak-balik ya tetap nilainya akan sama dengan 6. Tapi kalau di matrik dia tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi dilihat dulu harus sama antara baris dengan kolom. Ya, oke. Ada pertanyaan?
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, masuk lagi ke PPT, share screen-nya. Ini dihapus. Jadi seperti itu adalah teori dasarnya. Jadi MATLAB, software MATLAB itu melakukan eksekusi atau melakukan hitungan berdasarkan teori dasar dari hitungan menggunakan matrik yang hitungan manualnya yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasinya MATLAB. Perkalian matrik ya ini yang tadi seperti itu penjelasannya. Pertama dia harus baris, ini adalah baris dengan jumlah kolomnya sama. Baris dengan jumlah kolomnya sama. Tapi kalau barisnya ini yang horizontalnya ada 2, sedangkan kolomnya cuma 1, itu tidak bisa dilakukan hitungan secara perkalian. Ini adalah hitungan manualnya, penyelesaiannya seperti ini. A dikali B, kemudian seperti ini adalah step-stepnya, nanti bisa dibaca kembali. Terus bagian akhirnya, ini hasilnya nilainya 1, min 25, 10, 29, 1, min 18. Ini yang perlu diingat lagi untuk teori matrik ya pada saat menggunakan software MATLAB. Di bagian ini ada yang pertama adalah penjelasan teori mengenai asosiatif. Itu di sini dituliskan. Jadi ada matriks A, terus B dikali C akan sama dengan A kali B dikali dengan C. Ini adalah teori asosiatif. Jadi syaratnya adalah jumlah elemen atau jumlah ordo yang dimiliki matriks tersebut bernilai sama. A plus B, nah jadi seperti ini, distributif kiri, ya ini ada penghitungan notasi matematika ya. Jadi kalau ketika menemukan simbol seperti ini, ya A dikali B, lalu A dikali dengan C. Jadi seperti itu. Selanjutnya B dikali dengan dalam kurung B plus C A. Berarti ada matriks B, kemudian ada matriks C yang dihitung terlebih dahulu akan sama dengan hitungannya ketika dilakukan validasi, dia akan sama dengan nilai B, matrik B dikali dengan matrik A ditambah dengan matrik C dikali dengan matriks A. Ini adalah perkalian skalar, ya tadi ada bilangan konstan, misalnya R-nya itu bernilai 2, atau R-nya itu bernilai 3, atau R-nya bernilai 4, 6, titik-titik, dan seterusnya. Lalu asosiatif ya seperti ini, matrik dengan ordo tertentu atau matrik nilai memiliki ordo tertentu, dia akan sama dengan matrik dengan perhitungan nilainya seperti ini. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat asosiatif. Kemudian di bagian yang lain, nah ini adalah perkalian langsung atau Kronecker. Jadi ini juga bisa diprogram ya dengan menggunakan MATLAB.
perkalian langsung direct, matriks disebut juga perkalian Kronecker matriks X. Jika A matriks ukuran M kali N dan B matriks ukuran P dikali Q, maka perkalian langsung direct product atau Kronecker A dikali B adalah matriks ukuran M P dikali dengan N dikali Q. Lalu bagaimana prosesnya ya, ini bisa dilihat di tampilan ini, di slide ini ada ilustrasi penjelasan. Ini adalah matriksnya, matriks A, nilainya seperti ini. 1, 2, min 1, 3. Kemudian B, 1, min 1, 1, 2, 3, 2, 0, 1, min 1, 0, 2, 3. Tentukan hitungan Kronecker atau perkalian langsung. Jadi hasilnya di bagian ini. Nah, ini adalah nilainya. Yang pertama matriksnya itu ordonya untuk matriks A dengan ordo 2 kali 2. Jadi ada baris 2, kemudian baris 1, baris 2, kemudian kolom 1, kolom 2, ya ini. Lalu matriks B, barisnya ada 3, 1, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ini, yang nilai ini. Kemudian kolomnya ada 4, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Lalu yang selanjutnya adalah definisi matriks kekakuan. Nah, ini baru masuk ke teori tentang finite elemen atau metode elemen hingga. Matriks kekakuan. Jadi dalam menentukan matriks kekakuan ini yang perlu diketahui adalah teori dari matriks tersebut yang merupakan fungsi transfer menghubungkan gaya dan perpindahan. Jadi ada gaya, ada pengaruh dari gaya yang diberikan, kemudian dengan adanya gaya sehingga menyebabkan perpindahan. Jadi ada gaya yang diberikan, jadi bisa menimbulkan perpindahan. Ya ilustrasinya sama seperti ini. Ketika ini batang dibuat fix atau dijepit,
lalu ada gaya yang bekerja, katakanlah 100 Newton, maka batang tersebut yang awalnya posisinya normal, dia bergeser menjadi ya. Jadi batang tersebut akan mengalami pergeseran. Jadi kalau yang awalnya itu tegak, kemudian ketika ada gaya yang bekerja, batangnya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bagian yang di fix, dibuat, dijepit. Di tahap ini di define, maka nilai matriks kekakuan bisa dituliskan dengan notasi F. F-nya itu adalah gaya, kemudian K-nya ini adalah nilai kekakuan dari material tersebut. Misalkan material tersebut terbuat dari, katakanlah dari aluminium atau dari steel atau dari baja atau dari besi, itu memiliki nilai K-nya, memiliki nilai K yang berbeda. Nah, itu bisa dirubah dulu ke dalam bentuk matriksnya, nilai K-nya. Ini hanya teori ya, teori tadi untuk elemen. Di sini pada bagian ini ada pegas, gambarnya seperti ini. Ini ada gambar pegas. Jadi ada bagian 1, kemudian 2, lalu 3. Di bagian pertama, ujung dari pegas tersebut dijepit atau dibuat fix ya, dibuat jepitan, dijepit. Lalu nilai K ini adalah nilai kekakuan dari dari pegas tersebut. Nilai K-nya untuk pegas pertama, kemudian nilai K untuk pegas kedua. Jadi ini adalah K untuk nilai pegas yang kedua. Di titik 2, ini adalah titik kedua, dan ini titik 3, ada gaya yang bekerja, sehingga pegas tersebut merenggang atau melebar. Jadi yang awalnya misalkan panjangnya itu hanya katakanlah nilainya 10 cm, karena ada gaya yang diberikan di titik 2 dan di titik 3, sehingga panjangnya menjadi